Selamat sore Pak Agung dan teman-teman. Kami dari kelompok 11 dari kelompok Cheesy Peasy hari ini akan menyampaikan final presentasi kami dari bisnis online kami yaitu Cheesy Peasy. Nah, anggotanya itu ada Hedi dengan NIM 2019-7009, ada Theo Alfonso dengan NIM 2019-711, ada Meta Damayanti dengan NIM 2019-719, dan ada saya sendiri Devi dengan NIM 2019-722. Next. Yang pertama di sini ada job desk, di mana Heni ya, sebagai e-commerce dan medsos, ada Theo pada bagian pengiriman dan promosi, ada Meta pada bagian produksi dan promosi, lalu ada Devi di bagian produksi dan medsos. Next. Nah, produk kami ini merupakan makanan siap goreng yang terdiri dari Ayoza dan Sayoza. Kalau Ayoza itu adalah ayam mozzarella dan Sayoza itu adalah sapi mozzarella. Nah, bahannya itu terbuat dari daging sapi dan daging ayam, keju mozzarella, dan bumbu lainnya. Next. Selanjutnya ada detail produk. Nah, untuk gambar pertama ini adalah makanan yang sudah digoreng dan siap dimakan. Lalu pada gambar kedua ini adalah packaging-nya. Nah, kita ini pakai packaging yang standar supaya bisa menekan cost biar tidak terlalu mahal dan tetap affordable. Nah, untuk jarak dekat kita menggunakan mika plastik. Sedangkan kalau untuk pengiriman jarak jauh kita memakai wadah plastik supaya untuk menjamin isinya gitu loh. Jadi kita pakai tempat dari plastik. Cuman pada slide ini tidak dicantumkan gambarnya. Lalu yang ketiga itu ada gambaran besarnya produk kita ini. Kalau kita deskripsikan itu kayak seperti sebesar tahu bulat. Next. Kemudian ada marketing research. Yang pertama ini kita memvoting nih kira-kira berapa banyak sih orang yang menyukai keju. Ternyata yang menyukai keju itu ada 68%, sedangkan yang tidak menyukai atau biasa saja itu 32%, yang artinya lebih dominan menyukai keju. Lalu untuk yang kedua ini kita melakukan voting terhadap dua marketplace, yaitu Shopee dan Tokopedia. Sebenarnya Shopee dan Tokopedia ini sama-sama marketplace yang besar. Hanya saja ternyata orang-orang lebih menyukai dan lebih dominan untuk menggunakan marketplace Shopee, yaitu setelah hasil votingnya itu 90% lebih banyak dibandingkan Tokopedia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, di sini kami memasukkan gambar tebak-tebakan ini di Instagram dengan tujuan untuk membuat orang penasaran tentang produk apa yang kita jual. Dan beberapa orang antusias dengan produk yang kita jual ini. Next. Selanjutnya, kita melakukan broadcast lewat Line dengan menggunakan emoji yang menarik agar orang lebih tertarik untuk membacanya. Dan juga menggunakan kata-kata yang menarik gitu perhatian orang-orang untuk penasaran tentang produk apa sih yang kita jual gitu. Produk apa yang kita jual. Dan kita tidak lupa juga menjelaskan produk apa yang kita jual kepada orang-orang. Next. Untuk Instagram, pada awalnya Instagram kita hanya memiliki followers sekitar 60-an, tetapi karena banyak orang yang sudah membeli dan orang-orang melakukan review gitu ya, jadi dia bisa menceritakan produk kita kepada orang lain. Jadi orang lain tuh jadi penasaran tentang apa sih Cheesy Peasy itu gitu. Next. Nah, selanjutnya ini di sini adalah contoh pembuatan dari Shopee-nya. Walaupun di Shopee itu kita belum ada transaksi, karena kita lebih mementingkan atau mengutamakan pembelian secara langsung, seperti menggunakan Instagram dan WhatsApp. Next. Untuk customer, paling banyak kira-kira yang memesan itu adalah mahasiswa dan orang tua.
Sebenarnya semua kalangan itu bisa membelinya karena harganya yang termasuk terjangkau atau affordable ya untuk para mahasiswa juga. Dan makanan ini tuh bisa dimakan oleh banyak orang. Dan mengapa di sini kita tidak mencantumkan Shopee? Karena penjualan kita paling banyak itu ada di WhatsApp dan di Instagram. Next. Selanjutnya itu adalah komunikasi dengan pelanggan kita. Nah, mungkin kayak ada pelanggan yang mau nanya, gimana sih pesennya, atau gimana sih pembayarannya, atau produk kita itu sudah ready apa belum. Nah, itu ditanyakan lewat WA, bisa lewat IG juga, bisa lewat lain juga. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Next. Nah, selanjutnya itu adalah COGS atau harga awal kita, harga yang kita keluarin buat bisnis kita ini. Pertama itu kita pasti menggunakan ayam giling, terus di sini dicantumin juga detail-detail tentang beratnya berapa, atau mungkin ada ongkirnya, atau mungkin ada size-nya juga, serta semua harganya. Dan kita itu ngasih modal, melakukan pembelian awal, atau kita mengeluarkan modal awal sebesar 238 atau 240, atau masing-masing anggota itu mengeluarkan sekitar 60 ribuan. Dan untuk pembelian kedua, ketiga, dan keempat, itu kita menggunakan uang yang kita dapatkan dari hasil penjualan juga. Nah, jadi total kalau ditotalkan secara keseluruhan itu kita mendapatkan pengeluaran itu sebesar 633,5. Next. Nah, selanjutnya itu adalah mengenai penjualannya atau mengenai sales-nya. Nah, berhubung setiap ada customer yang membeli, itu kita masukkan ke dalam Excel. Kemudian setelah ditotalkan dengan semua customer-customer kita, maksudnya pembelian customer-customer kita mendapatkan sales atau penjualan sekitar 1.026.000. Next. Nah, kemudian perhitungannya dari yang COGS tadi dengan sales itu, setelah sales dikurangin dengan COGS, kemudian kita mendapatkan keuntungan sekitar 392, atau masing-masing produk itu kita mendapatkan keuntungan sebesar 38%. Tapi di sini itu 38% itu nggak termasuk dengan konsumsi pribadi kita, karena kan kita juga mengkonsumsi sendiri kan produk yang kita buat ini, sehingga kalau misalnya kita tidak dicantumkan, tidak termasuk konsumsi pribadi, itu sekitar 45% tiap produknya. Next. Selanjutnya di sini ada bukti transaksi. Nah, kita itu menerima pembayarannya itu ya karena kita masih baru, kita bisa menerima pembayaran ya kayak kita ngelayanin customer lah, customernya mau apa kita juga ikut itu. Nah, yang di sini kita menerima via transfer bank. Nah, terus selanjutnya ada juga yang kirim lewat Shopee Pay. Nah, kita juga terima itu. Nah, untuk selanjutnya ini ada testimoni yang dimana kita itu menanyakan kayak gimana ya, kayak reviewnya itu gimana kalau tentang produk kita. Nah, ada juga yang nge-SG-in produk kita, terus kita SG-in balik supaya kayak ada feedbacknya gitu dan kayak saling antusias gitu antara customer dan juga pembelinya, antara customer dan juga penjualnya, kayak gitu maksudnya. Selanjutnya, kita itu testimoni yang kita terima itu nggak cuman yang bagus-bagus aja sih sejauh ini, karena ada juga yang kayak kritiknya juga, kayak misalkan sausnya kurang banyak kayak gitu. Itu bagus sih sebenarnya buat kita supaya kita bisa lebih baik lagi ke depannya, kayak dengan begitu kita tahu kalau kekurangan kita tuh
misalkan ya kita butuh nambahin sausnya kita atau ada evaluasi lainnya kayak gitu. Selanjutnya itu tips dan trik ketika menjual produk. Nah, pertama itu buatlah foto real pic dan semenarik mungkin. Karena kita udah merasa mampu untuk membuat produk yang menarik, lalu kita bisa postnya di Instagram atau lewat media sosial yang lainnya. Nah, yang kedua, itu adalah cantumkan testimoni dan dari penjualan sebelumnya. Nah, itu gunanya buat apa? Itu gunanya supaya meyakinkan calon pembeli kita supaya calon pembeli kita itu menganggap bahwa kita itu dapat dipercaya sebagai penjual produk yang kita jual itu akan dikirimkan langsung sama dia gitu, kayak membangun kepercayaan lebih awal gitu. Nah, yang ketiga itu adalah menggunakan bahan baku yang berkualitas baik. Nah, karena kita istilahnya itu adalah kita kan produksi sendiri ya. Nah, otomatis kita mesti menggunakan bahan atau memilih bahan baku itu dengan sebaik mungkin gitu. Karena kan karena kita buat sendiri, otomatis itu menjadi tanggung jawab kita juga gitu loh. Menjadi tanggung jawab kita, kelompok kita sendiri gitu loh, untuk mendapatkan suatu produk yang baik gitu. Otomatis bahan baku awalnya itu juga kita pilih dengan baik. Kayak gitu, nggak abal-abal istilahnya. Nah, yang keempat itu adalah informatif dalam menjelaskan pengaplikasian produk. Nah, karena kan produk kita itu kan dijual frozen kan, jadi kita mesti informatif gitu loh, ngasih info sedetail-detailnya tentang produk kita, kayak misalnya tahan lamanya itu berapa lama, atau kayak memasaknya itu gimana, kayak gitu. Nah, yang kelima itu adalah secara aktif menggunakan media sosial untuk memasarkan. Karena kan pada dasarnya media sosial itu kan adalah tempat yang bagus ya untuk mempromosikan sesuatu. Jadi kayak kita kan sebagai, apalagi kita sebagai kayak anak muda itu kan pasti pegang tuh namanya minimal satu media sosial lah. Nah, itu menumbuhkan rasa keinginan kita juga untuk mengetahui produk-produk apa sih yang kayak online shop itu jual, kayak gitu. Nah, selanjutnya itu adalah optimalkan word of mouth. Nah, itu sangat penting ya, apalagi apalagi di saat-saat kayak gini, di saat-saat pandemi kayak gini. Jadi word of mouth itu adalah suatu wadah yang sangat baik juga untuk memasarkan suatu produk, karena pada dasarnya itu marketing yang akan sukses itu jika word of mouth-nya itu baik gitu loh. Jadi produk kita itu dipercaya oleh satu orang. Nah, satu orang itu dia memberitahukan mungkin kepada temannya atau kepada saudaranya untuk membeli produknya itu di kita gitu loh. Jadi menurut kelompok kami itu word of mouth itu adalah sesuatu yang penting kayak gitu. Next. Nah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.